Ini hasilnya, bisa dilihat hasilnya crispy banget. Mau coba kembali. Bismillah. Ketemu lagi dengan channelnya Mama Echa. Kali ini Mama akan coba buat resep ayam Kentucky ala Mama Echa. Nah, di sini ada ayamnya sekitar setengah kilo. Kemudian di sini ada 1 butir telur dan tepung instan. Mama pakai salsa, dan ini ada sedikit garam untuk ditaburin di ayamnya. Mari kita coba untuk pengolahannya. Sedikit garam, sedikit saja ya, mams, garamnya ke ayam yang sudah dicuci bersih, lalu ditaburin biar meresap rasanya ke ayamnya, termasuk garamnya ya. Kemudian diaduk-aduk sampai rata. Diaduk secukupnya aja ya mams ya. Lalu di sini kita pecahkan telur dan 2 sendok tepung dari tepung instan tadi ya mams ya. Kemudian masukkan 1 sendok air, ditambah lagi 2, 3 sendok ya, air biasa aja mams. Kemudian diaduk. Nah, ini tipsnya, tidak perlu diaduk sampai rata, hanya secukupnya saja. Oke, diaduk sebentar saja. Lalu di sini mama celupkan ayamnya ke dalam tepung basah yang sudah dimasukkan telur dan air, lalu masukkan ke tepung keringnya. Nah, untuk proses ke tepung keringnya jangan ditekan ya mams ya, cukup ditaburkan saja dari pinggir-pinggirnya seperti ditenggelamkan ayamnya. Nah, ini tadi ayamnya sebenarnya sudah diungkep. Kebetulan tadi adik yang ungkep. Nah, harusnya itu tidak perlu diungkep ya mams ya. Jadi hasilnya betul-betul crispy atau betul-betul keriting. Nah, ini dimasukkan lagi ke balutan adonan basahnya. Nah, diguling-gulingkan. Nanti akan masukin ke tepung keringnya lagi. Sama prosesnya untuk pengadonan ke tepung keringnya, itu ayamnya hanya dibalur dari pinggir-pinggir sampai tenggelam, tidak perlu ditekan. Biasanya mama menggunakan sendok saja. Nah, ini seperti ini, dari pinggir sampai dia tertutup.
lalu ditepuk-tepuk atau ditokok. Ujungnya ya Mams ya, biar hasilnya keriting tepungnya. Nih ditepuk sampai dia membentuk adonannya keriting. Lakukan berikutnya sampai habis ya Mams ya. Dibalur lagi. Kemudian celupkan lagi ke adonan basah. Nanti kita masukkan lagi ke adonan keringnya. Lalu ditepuk-tepuk. Maaf ya Mam ya, untuk tepungnya jadi berantakan karena Mama sebelahnya megang handphone, yang sebelahnya lagi untuk proses pengolahannya. Jadi dua tangan berfungsi Mam. Kita tepuk, kemudian diletakkan di wadah kering ya. Nah, seperti ini proses untuk membuat tepungnya menjadi keriting. Kalau dia pakai ayam yang tanpa diungkep, setelah dicuci bersih, diperasi dengan jeruk nipis untuk menghilangkan amisnya, itu hasilnya pasti lebih keriting. Itu saya jamin. Karena ini adanya cuman ayamnya yang sudah diungkep, jadi saya coba olah saja, tapi tidak mengurangi rasa dari Kentucky-nya. Hanya saja hasilnya jadi kurang keriting karena sudah diungkep. Itu bedanya Mams ya. Karena untuk ayam Kentucky itu memang tidak perlu diungkep gitu. Jadi kalau sudah mengental segini, ini boleh ditambahkan air lagi ya Mams ya, sampai dia sedikit mencair. Jangan terlalu kental. Ini kalau terlalu kental dia hasilnya tidak keriting. Lakukan untuk proses pengadonannya supaya ayamnya tertutup dengan tepung dan hasilnya menjadi keriting. Ini untuk pencelupan ke adonan basahnya boleh dilakukan sekali atau 2 kali ataupun lebih, tergantung maunya Mamsnya seperti apa, sampai ketebalan keritingnya seperti apa. Ini ditokok terus ya, dipukul sampai dia tepungnya itu membentuk jadi tepung yang betul-betul keriting hasilnya. Nah, ini dibalur lagi, kemudian nanti dicelupkan lagi ke tepung basahnya, kemudian di tepung kering.
Ingat ya mams ya, jangan ditekan. Setelah dimasukkan ke dalam tepung yang sudah basah, pas masukkan di tepung kering itu tidak boleh ditekan. Itu tipsnya supaya ayamnya benar-benar crispy atau keriting. Nah, ini hasilnya tidak keras sama sekali ataupun lembek, tidak ya mams ya, tanpa harus kita menggunakan tepung lain. Biasanya mama menaburkan tepung keringnya itu dengan 2 atau 3 sendok tepung terigu, tapi karena tidak ada, hanya menggunakan tepung instan seperti Sasa atau Sajiku. Tapi itu tidak juga mengurangin rasa ya mams ya, sama itu tetap crispy karena kita menggunakan telur dan air. Nah, kuncinya di air. Jadi kalau tanpa air itu rasanya bakal lain itu mam. Gitu. Ini dia. Tinggal sedikit lagi adonannya. Maksud saya tinggal sedikit lagi ayamnya yang bakal diadonin. Kita tunggu. Nah, kalau menggunakan tepung instan itu tidak perlu ditambah garam lagi, hanya ayamnya saja. Sedikit garam ditaburin kemudian diratain. Tapi kalau tepung keringnya digunakan ditambah dengan tepung terigu, itu wajib ditambahkan garam sedikit. Karena kalau tidak ditambahkan garam, rasanya akan berkurang karena kurang asin atau kurang pas rasanya ya mams ya. Nih cekernya yang terakhir. Ini mama suka ceker ini mams, enak banget kalau dibuat ayam Kentucky seperti ini, ceker Kentucky ya. Dan anak-anak suka juga. Ini hasilnya tidak asin ya mams ya. Hasilnya tidak asin. Dan yang pasti untuk yang di adonan basahnya, telurnya, itu tidak perlu ditambahkan garam lagi. Karena sebenarnya untuk tepung instan itu sudah asin, sudah pas untuk keasinannya, jadi tidak perlu ditambahkan garam. Ini yang terakhir ya mam. Udah tinggal sisa-sisanya untuk adonannya. Oke, sudah habis untuk ayamnya. Nanti kita lanjut ke proses penggorengannya. Nah, ini tidak perlu dengan minyak panas. Maksud saya tidak perlu dengan minyak yang banyak ya mam ya. Tetaplah pakai minyak panasnya. Kalau minyak dingin ya nggak mungkin lagi mam. Nah, ini minyaknya dipanaskan di atas kompor secukupnya aja. Ya tidak perlu pakai minyak yang terlalu banyak, hanya seperti ini. Untuk minyaknya, jadi pastikan aja itu panas. Nah, nanti kita akan coba masukkan ayamnya. Nah, biasanya kan kalau untuk pembuatan ayam Kentucky harus banyak minyaknya, ini tidak perlu. Nah, ini masukkan di api yang pertama itu yang besar ya mams ya, biar hasilnya keriting. Nah, jangan ditekan atau dibolak-balik, cukup minyaknya itu disiram ke atas ayamnya supaya tepung yang di atas itu mengeras atau mengering ya. Nah,
seperti ini. Nanti di menit ketiganya itu api kompor dikecilkan, Mam. Kecil ke sedang ya, untuk proses kematangannya, karena nanti kalau apinya terlalu besar jadinya ayamnya tidak matang dan hasilnya nanti gosong. Nah, ini apinya dikecilkan. Lalu dimasak sampai matang. Ini bisa dilihat. Jadi trik pertama, pada saat masuk ayamnya itu api harus benar-benar besar. Nah, setelah itu baru disiram, jangan dibolak-balik. Nah, setelah disiram, setelah mengering, baru boleh dibalik. Nah, untuk proses selanjutnya api dikecilkan ya, Mam ya, sampai proses kematangannya. Jadi benar-benar matang ya, Mams ya. Boleh juga kalau misalnya ayamnya terlalu besar ya, itu dagingnya disayat-sayat aja, Mams, biar nanti pada saat penggorengan dia cepat matang. Itu tips dari Mama. Nih, disiram kembali, disiram terus ya, Mams ya. Nah, ini tipsnya kalau kita menggoreng dengan minyak yang sedikit tapi hasilnya keriting. Dan ini Mama sudah coba berkali-kali ya, Mams ya. Sebenarnya ini kurang keriting. Yang lebih keriting yang tadi saya beritahu, kalau ayamnya itu tidak perlu diungkep, kan nih karena diungkep jadinya seperti ini gitu. Tapi tetap keriting kok, Mams. Walau tidak sekeriting kalau kita menggunakan ayam yang tanpa diungkep. Oke, disiram terus. Ini cantik ya, Mams ya. Jadi Mama menggunakan api kecil untuk proses kematangannya biar dia benar-benar matang. Jadi higienis kalau dimakan. Mams di rumah nanti bisa mencobanya. Untuk tips yang saya berikan mudah-mudahan berhasil ya, Mams ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah ini ya, Mams. Tapi jangan lupa di like, subscribe, and komennya. Terima kasih. Biar tidak ketinggalan video Mama berikutnya. Jangan lupa di subscribe ya, Mams. Biar Mama juga termotivasi untuk buat video-video dari masakan-masakan yang enak-enak. Terima kasih. Nah, ini setelah diangkat yang hasil pertama tadi, kemudian biarkan terlebih dahulu minyaknya panas ya, Mams ya, agar nanti hasilnya juga keriting. Dan sisa-sisa dari tepungnya itu Mams bisa angkat. Kita besarkan kembali. Cek kepanasannya. Nanti kalau sudah benar-benar panas, baru bisa kita masukkan untuk ayam berikutnya.
Ini kemudian digoreng kembali, sama seperti panduan yang tadi pertama kali saya sampaikan ya, Mam. Siram-siram dia masih digoreng. Lalu kemudian kecilkan apinya kembali. Ini langsung kecilkan apinya, biar proses matangnya itu sempurna. Ini wajib disiram-siram seperti ini, Mam.